Amin. Salam saudara-saudara. Hari ini tentu kita sangat senang Pak Hartoko Ciniang diantar oleh menantu Dewi. 1 tahun lebih kita sudah tidak ketemu. Tuhan Yesus Ciniang rindu untuk datang ke gereja, cuma rumahnya jauh di Liverpool. Dia bilang, tolong Pak Sam, siapa yang bisa jemput saya? Saya rindu datang di sini. Ke tempat lain rasanya bukan rumah sendiri, ya. Oke, thank you. Dan di sini juga saudara kita Pak Joy dengan Ibu Laura sudah kurang lebih setahun yang lalu ya baru datang, sangat kembali. Welcome back in our in this church here. Hari ini we have a special guest. Suddenly we meeting. Her name is Kylie. She's from Church of Christ, but dari misi yang dari Melbourne, namanya Global Partner Misi. Saya tahu siapa ketuanya. Cuma hari ini dia lagi khotbah mengajar seminar di gereja di Crossness, Church of Christ yang di Crossness. Dia ada tengah-tengah ini kosong, dia datang, dia dengar tentang kita, dia datang untuk kunjungi kita. She come to visit Asia from Blackburn, Melbourne, Victoria. Welcome, Kylie. Come over, say a few words of encouragement. I'll translate to most of the seniors here. Come over. Yes. I only know Selamat Pagi, sorry, but I know that's morning. Is it sore? Selamat siang. Oh, siang. Selamat siang. My name is Carly, and I'm a mission pastor from Melbourne. And I just really wanted to come and visit and say hello. I work for Global Mission Partners. Nama saya Kylie, saya datang dari Melbourne. Saya hanya ingin visit. Saya seorang pastor dari misi Global Mission Partner dari gereja kita punya network itu. I know. And the picture that I was given when I came to listen to that beautiful worship time, I was given an image. Waktu saya diberikan gambar tentang gereja kita yang di sini, kan sekarang bisa lihat bahwa tadi itu worshipnya sangat sekali ini, beautiful sekali. I live near a forest of redwood trees, the redwood forest. Ya, saya tinggal dari Victoria, daerah Dandenong Range. Itu pohon-pohonnya setinggi 100 meter, namanya pohon redwood, pohon merah atau kayu merah. And the redwood trees are some of the tallest trees in the world. Adalah pohon-pohon tertinggi di dunia. And some of the oldest, they live for thousands of years. Pohon-pohon itu bisa berumur lebih dari ribuan tahun. You would think that a tree that tall would have to have a root system that went hundreds of feet into the earth. Untuk pohon yang begitu besar dan tinggi, tentu harus memiliki akar yang kuat. But they don't actually. The redwood trees have a very shallow root system. Sesungguhnya tidak. Dia tidak punya akar yang dalam sekali. Ya, dia hanya agak di atas, nggak terlalu dalam. So how do they remain upright in the storms of life? Bagaimana mereka tetap bisa bertahan di dalam badai yang begitu menyerang? It's because they have an interlocking root system with the trees next to it. Mereka itu pohon itu punya akar itu dengan pohon yang lain. Jadi interlock tidak dalam, tetapi bertautan. Ya. Bergandeng. So it's like the trees are holding hands with each other, a community of trees. Sama seperti pohon yang berpegang dengan tangan sendiri. So that's a little bit like us. Even though I live in Melbourne, we are still part of the same community, the same family. Meskipun saya tinggal di Melbourne, tapi kita semua ada di dalam komunitas yang sama komunitas Tuhan. Thank you so much for allowing me to come and visit, to listen and to learn from you. God bless you. Thank you. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya. Because most of them are Indonesian, you learn Indonesian, okay? I will give you the versions.
waktu bulan September, Oktober, pohon mangga yang saya punya ada di Gosford dan juga ada di Sylvania penuh dengan bunga. Tapi pada waktu angin datang, hampir jatuh semua. Jatuh semua. Tinggal beberapa butir. My mango tree, when the storm comes, all the flowers are fall down. Only left a few fruits. Hanya tinggal beberapa buah. Ya, buah itu saya jaga. Saya siram tanamannya, ya. Saya jaga. I look after the tree so it won't dry, so it won't fall. But the wind keep coming. Angin tetap datang, jadi jatuh lagi. Ya, nah sekarang sudah makin besar buahnya, sudah mulai ada hijau, sudah mulai kuning, sudah mau matang, burung datang. Burung, when my mango is just about to grow, and then it's now yellow, just about to be picked, to be harvested, and then The bird. I came down in Sylvania, the bats, kelelawar, the bats came, and they run. So how do I look after it? I come with my stick all the time, and I just kick them out. But it's not easy because they came middle of the night, those bats, and they came, and only a few left now. A few of them sudah. Hanya tinggal beberapa buah karena yang lainnya hancur. Terus saya mulai tanya, ini sama seperti waktu kita memberitakan Injil, bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mengampuni, Tuhan Yesus itu mau memberikan keselamatan dan kehidupan. Banyak yang datang, banyak yang datang. Tetapi untuk menjaga sampai akhir jadi buah yang matang sedikit sekali. Dan saya harap kita di sini adalah yang masih kuat sampai akhir. Amin. Nah, hari ini saudara perhatikan, tadi orang-orang yang di belakang itu datang ke Pak Peter, katakan suaranya terlalu keras dari sini. Mereka di ruangan lagi kumpul berdoa untuk Iran. Gambar di negara Iran, di grup in the back, they pray for Iran. Mereka berdoa, dan saya nggak tahu karena saya cuma ada pasang lilin inilah ini. Karena puluhan ribu orang sudah dibunuh oleh pemerintahnya. Jadi waktu tanggal akhir Desember itu mereka demonstrasi. Kira-kira 2 minggu mereka demonstrasi dari grup kecil sampai besar. Mereka ditangkap, dan sesudah itu mereka mulai ditembak di kepala satu sana. Dan sekarang saya tidak tahu kebenaran karena sulit sekali dapat informasi karena mereka matikan internet di sana. Mungkin sudah 30-40 ribu orang yang mati. Sedih. Dan saudara, tanggal 25 ini 4 tahun apa yang terjadi di Rusia dengan Ukraina. Rusia pikir hanya berperang 2 minggu udah selesai, tapi sekarang 4 tahun ya. Kadang-kadang kita sudah bosan mendengar, benar kan? Sudah nggak mau dengar lagi in Rusia. Dan baru saja berhenti sedikit selama 2 tahun lebih antara Israel sama Hamas di Gaza, benar nggak? Dan kita tidak tahu lagi di mana. Berita tentang perang itu semua akan ada. Dan 100 tahun terakhir sejak Perang Dunia Pertama, since the First World War until now, maybe hundreds of millions of people already died because of the war or hunger. And it is all written bahwa ini semua terjadi. Tidak pernah ada masa yang perang sebesar ini, tapi yang di depan mungkin bisa lebih menakutkan.
Karena sampai nuklir terjadi, maka kita tidak tahu apakah kita masih bisa hidup. Hari ini kita akan baca. We're going to pray, to read from Matthew 24, verse 12, 13, 12. Matthew 24, ya, ayat ini. Saya baca ayat yang 12, saudara 13, dan sama-sama kita baca ayat 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Hari ini kita belajar bahwa di muka dunia ini, ya, karena kedurhakaan, tidak pernah ada zaman yang sejahat ini saat ini. Saudara kira-kira ada lihat akhir-akhir di YouTube atau di mana tentang cucunya nenek kita yang suka nyanyi Yesus Malole? Lagi hari ini nggak ada. Cucunya tuh kan terkenal chef di Indonesia, Arnold Chef Arnold. Tahu-tahu dia dimasukin ke YouTube bahwa pendeta dari Sydney, Norman Ambarita, siapa yang tahu, yang ada di sana, membawa uang untuk menolong mereka. Ini caranya supaya orang-orang yang butuh langsung masuk, kan? Bahwa yang terima salah satu ada orang dari Maluku, orang dari tadi malam si Arnold yang terima. Langsung Mama Ruth nelpon mamanya Dexma, itu semua omong kosong. Itu semua apa? Kalau saudara lihat persis seperti seakan-akan benar, pakai semuanya AI. Oke? Jadi dia nggak kenal Norman, dia nggak tahu siapa, langsung bisa. Ini harus hati-hati. Jadi saudara dengar apa yang ada di YouTube atau apa saja, ya, Facebook atau apa semua, langsung taruh pertama, ini tipuan. Baru diselidiki, baru bisa tahu. Karena semua mereka bisa bikin seakan-akan benar gitu. Jadi hati-hati. Jadi kita telepon mamanya itu omong kosong, itu ditipu. Orang masukin seakan-akan ini supaya kita masukin, kan? Oh, support. Ada orang yang bilang supaya saya mau masukin nama supaya saya juga bisa dapat dana. Benar nggak? Nanti baru dana dia habis sendiri. Jadi kejahatan sebegitu rupa. Karena akibat daripada ini, di firman Tuhan katakan kasih itu makin dingin. Saudara, sesudah dengar 4 tahun perang di Ukraina, tidak ada orang mau dengar lagi. Benarkah? Padahal setiap bulan masih 20.000 orang mati terbunuh perang. Tapi kita sudah kenapa kasih makin dingin, kan? Makin jenuh, kan? Bosan. Nah, itu hati-hati. Dan di sini dikatakan bahwa ya kasih itu akan dingin. Hati-hati. Kita ikut Tuhan itu salah satu yang berbahaya itu adalah kita bisa dingin. Dingin ikut Tuhan itu tidak semangat lagi. Karena capek, karena putus asa, karena umur, karena sakit. Jadi rasanya tuh ikut Tuhan juga biasa-biasa, pergi pulang juga sama aja. Hati-hati. Itu adalah kesempatan dengan mudah untuk orang mundur, orang kecewa, orang putus asa. Kalau hidup ini kita hanya melihat apa yang kita alami saja, bisa membuat kita itu disebut tawar hati. Hati-hati. Ini adalah musuh-musuh. Oh, minggu lalu Daniel kasih tahu bahwa ada seorang ibu pendeta yang
ngajak Ibu Ruth waktu 46 tahun yang lalu waktu ini ngajak, tapi dia jadi ibu pendeta. Namanya ya saya nggak usah bilang, suaminya 3 tahun yang lalu meninggal karena mungkin dia doa suaminya nggak sembuh, umurnya 78 gitu ya, nggak sembuh, jadi dia kecewa. Dia nggak mau ke gereja, nggak mau ngomong orang, di rumah aja. Sampai Daniel teman baik mau kunjungi pun dia tidak mau buka pintu. Bisa begitu. Ingat padahal dia melayani sudah puluhan tahun. Ingat, kita dalam ikut Tuhan itu harus hati-hati dengan apa yang terjadi bicara di dalam kita. Bisa membuat kita lemah. Lemah ini datangnya tuh dari dalam. Suamiku nggak berubah-berubah, aku malas ke gereja. Aku bawa uang ke gereja, kok bisnisku nggak jalan-jalan. Itu semua bisa membuat manusia itu putus asa dan kecewa. Oleh karena itu kita di sini kesempatan untuk kita berkata, Tuhan, dalam keadaan apapun aku tetap mau mengikuti Engkau. Meskipun doaku tidak terjawab, meskipun apapun, aku tetap akan hanya menyembah Tuhan saja di muka bumi ini. Amin. Nah, di sini dikatakan akibat daripada itu kita itu hanya orang yang bertahan sampai akhir. Yang bertahan sampai akhir. Firman Tuhan akan ayat berikutnya apa? Akan selamat. Jadi di sini kita bilang, Tuhan, kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah percaya, kita sudah datang ke gereja. Kalau Tuhan Yesus katakan orang yang bertahan sampai akhir yang selamat. Kalau dia tidak bertahan, dia mundur, dia kecewa, dia lari atau dia jauh dari Tuhan, berarti dia tidak setia, dia tidak selamat, bukan? Hanya orang yang bertahan sampai akhir. Nah, ini penting loh. Ini satu doktrin, teologi yang harus dipegang. Kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka pikir dengan perbuatan mereka memperoleh surga, bisa masuk surga dengan perbuatan baik, suci. Jadi kalau saudara lihat orang di mana-mana suka bagi makanan, suka tolong, itu sebenarnya itu sedang melakukan supaya diterima, diampuni oleh Tuhan. Perbuatan baik lebih berat, lebih banyak berbobot daripada perbuatan ini, bukan? Nah, saudara-saudara, itu sangat pengertian. Tapi kalau kita beda, ini harus tahu. Untuk semua yang ini, kita memperoleh anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan itu karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bayar harganya di salib itu. Ini penting, ini tahu semua. Jadi bukan bilang karena saya cukup baik, saya cukup ke gereja, saya layak masuk ini. Bukan. Saya masuk karena Tuhan Yesus yang bayar harganya untuk kita semua. Kita aminkan? Mau terima amin? Oke. Nah, kalau sudah terima, ini hari ini kita firman Tuhan itu mengajarkan kita perlu bertahan. Jangan hanya sebatas bertahan. Kalau bertahan itu pasif. Ya, kita bukan saja bertahan, tetapi kita akan mempelajari sini. Di sini dikatakan akan memberitakan, ayat 15, Injil ini akan diberitakan. Berarti seluruh kita itu menjadi apa? Menjadi saksi Kristus. Sudahkah orang lihat kita dan orang bilang, wow, ini orang percaya? Atau langsung dia bilang, ini hanya hari Minggu ke gereja, hari yang lain ke Star City, sama aja. Jangan. Saya hanya bilang, karena banyak orang nelpon ke kita.
Ya, bahwa itu anggota gereja eklesia ada di Star City saja. Saya kasih tahu. Roni dulu biasa pergi, tapi puji Tuhan sudah bertobat. Ya, amin ya. Nah, benar itu. Ya, katakan. Saya mau untuk Roni aja. Nah, di sini hari ini kita akan penting sekali ada 4 hal yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam dia khotbah tentang apa? Tentang kedatangannya. Saudara merasa bahwa saat ini adalah masa-masa akhir? Amin? Amin? Nah, kalau sudah percaya, apakah mempersiapkan diri? Banyak orang bilang ya, tapi kurang mempersiapkan. Okay. Kenapa? Karena apa yang kita sudah terima anugerah itu, ingat, keselamatan, tebusan itu, masuk sorga itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita memperlakukannya tiap hari, itu menunjukkan bahwa arti dari kematian Tuhan Yesus dan penebusan Tuhan Yesus itu berarti atau tidak berarti di dalam hidup kita. Jadi yang pertama di sini kita akan belajar saya tidak usah baca, nanti satu ayat saja ya, yaitu di Matius 25 ayat 12 dan 13. Matthew 25 12 to 13. Ya, di situ tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ini sebenarnya kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 10-10-nya itu orang percaya, 10-10-nya menunggu mempelai. Ya, tetapi dan 10-10-nya ketiduran. Dalam perjalanan mengikuti Tuhan itu kita bisa ketiduran. Tapi ada yang bangun lagi, ada yang tertidur terus. Nah, kita lihat di sini, yang 5 itu beda dengan yang bodoh, 5 yang bijak. Yang 5 ini mereka mempersiapkan minyak. Karena tidak datangnya mempelai, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara tentang kedatangannya kedua kali. 5-5-nya, 10-10-nya semua tertidur. Tapi pada waktu mereka mendengar bahwa mempelai datang, berita datang, tiba-tiba datang, mereka terbangun. Dan pada waktu mereka semuanya menyalakan lampu. Tapi yang 5 gadis, mereka habis minyak. Gadis yang bodoh habis minyak. Gadis yang bijaksana, mereka masih punya minyak, dan mereka masukkan ke lampu mereka. Waktu itu firman Tuhan katakan bahwa mereka bilang, bantu kita dengan minyak. Yang 5 bilang begini, jangan, nanti kita tidak bisa kasih. Kalau kita kasih, kita juga kehabisan. Benar nggak? Sebaiknya kamu pergi beli. Dan mereka cepat-cepat pergi ke tukang minyak, bilang, saya mau beli minyak. Akhirnya dibuka. Tapi mereka bawa pulang, mau isi, pintu sudah tertutup. Mempelai sudah masuk dengan 5 gadis bijaksana itu, dan pintu itu sudah tertutup. Sehingga tadi ayat itu, aku tidak mengenal engkau. Di sini pelajaran yang pertama hari ini, yaitu kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan sampai ketiduran terus. Kalau seumpama kita saat ini sedang terikat dengan segala macam video-video dari Korea, dari China, dari Thailand, dari Filipina, Indonesia, kita bilang, Tuhan,
saya mau tinggalkan, saya mau jaga hati saya supaya tetap berhubungan. Ingat loh, kalau kita nggak hati-hati, pendeta pun bisa. Kadang-kadang kita, oh ini enak, nanti berikut lagi. Tetap kita harus cepat-cepat sadar, kita bukan hidup untuk ini drama-drama lucu-lucu ini. Ya, kita tetap ingat firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Apa saja yang kita lakukan yang melebihi Tuhan di dalam hidup kita, hati-hati, cepat berubah. Jangan sampai mati rohani dan kita tertidur terus. Ingat, tertidur itu sebenarnya sudah mulai permulaan dari rohani yang tertidur. Oleh karena itu kita harus jaga supaya jangan sampai pada waktu kapan Tuhan datang kita masih tertidur. Tetapi biarlah setiap kita hari ini katakan, Tuhan, saya mau jaga hati saya supaya apa? Pada waktu Engkau datang saya masih terjaga dan masih punya minyak yang ada di dalam lampu saya. Maukah begitu? Amin? Kenapa? Seperti tadi saya bilang, jangan sampai seperti mangga baru muda udah jatuh, tapi biarnya sampai matang. Amin. Siapa yang mau makan mangga muda bukan? Tunggu, pasti tunggu sampai mangganya matang. Tuhan pun bilang berbuah, bahkan berbuah banyak di dalam hidup kita. Kita lebih senang kan kalau mangga buahnya 20, lebih bagus daripada hanya satu kan? Oleh karena itu Tuhan bilang kita berbuah banyak. Nah, yang kedua, ini perumpamaan tentang talenta. Kita baca di Matius 25 ayat 30. Ini teguran-teguran keras. Yes. We will read again in Matthew 25 verse 30. Talking about talent. This is a few parables that Jesus teach during his preaching about his second coming. Ayat 30 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini Tuhan Yesus katakan kepada satu hamba. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Kita anak Tuhan, tetapi kita juga hamba Tuhan. Ya, kita anak, tapi kita hamba. Dan di sini dikatakan lemparkan yang satu ini, yang tidak berguna ini ke dalam kegelap yang paling gelap. Kenapa dia dilemparkan? Karena sebelum raja pergi, ini perumpamaan tentang talenta. Sebelum raja pergi, raja memanggil hamba-hambanya dan dia kasih modal kerja. Yang satu 5 talenta. 5 talenta itu seharga saat ini mungkin 30 juta dolar. Ya, 30 juta dolar. Yang one he gave 2 talent. It's about 12 price now, ya. Price go up and down, ya. So make sure at the moment currently it's about 1 talent is about $5 million. 5 million. So this 5, so about $25 million, 30 million, ya uang, kasih modal. Dan yang satu terakhir dia kasih 1. Yang 5 kita sudah sering dengar. Waktu bosnya lagi pergi, tuannya lagi pergi, mereka apa? Dia bekerja dengan keras. Investasi, tanam sini, cari sini, dagang ini. Akhirnya pada waktu rajanya pulang, tuannya pulang, dia memperoleh apa? Double. Tentu sebuah orang senang bukan? Nah, ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata tentang ini. Bahwa kita semua orang percaya diberikan talent 5, 2, dan 1. Ya, yang 2 melakukan yang sama. Kenapa Tuhan kok tidak bilang 5 semua diberikan 5? Ada yang 5, ada 2, ada 1. Karena tiap-tiap kita berbeda
talentnya, panggilan kita, kekuatan, kemampuan kita berbeda. Tentu Pak Hartoko nggak bisa bicara tentang Alkitab seperti Om Sam, benar nggak? Karena dia sudah lupa banyak, benar nggak? Benar nggak? Tetapi kalau dia lakukan apa yang Tuhan berikan kepada dia dengan setia, nanti di sorga dia naiknya dapat mahkota kemuliaannya lebih besar dari Om Sam. Benar nggak? Nah di sini kita harus tahu, dan benar. Kita semua diberikan berbeda, tetapi ini yang perlu kita perlu sekali untuk kita sadar kalau kita semua ini sudah diberikan. Dikatakan bahwa kita diberikan semua panggilan, talenta, pengenalan, pengetahuan, pengalaman hidup, itu semua adalah Tuhan berinvestasi dalam hidup kita supaya kita pakai untuk kemuliaan. Nah, tapi yang kasih satu ini, ya, dia mulai tidak, dia simpan aja di bawah kolong, dia tanam, dia sembunyi. Terus di dalam hatinya dia berkata, aku tidak mau untuk mengembangkan apa yang dia sudah berikan kepada saya nggak mau. Akhirnya waktu pulang, dia diminta bertanggung jawab. Ingat loh, kita semua diminta bertanggung jawab. Tuhan itu adil. Oh, Tuhan tidak bilang, ini kenal Om Sam, oke masuk aja saya. Tidak, setiap kita akan diadili, dihakimi. Karena Tuhan itu adil. Puji syukur. Kita itu, ini saya hanya katakan, kita itu tidak diadili seperti orang di luar. Kita diadili bukan soal masuk surga atau masuk neraka, tapi kita diadili, ya, untuk apakah kita memperoleh kemuliaan, mahkota kemuliaan, ataukah kita ini hanya di pinggir aja. Ingat loh, setiap kita ini, ya, seperti Om Sam hanya kata hari Minggu melayani dibandingkan dengan Paulus yang berjalan dari kota ke kota digebuk. Enakan Om Sam kan? Dia, apakah nanti mahkotanya sama? Tidak. Saya punya mungkin dapat mahkotanya kecil. Dia punya paling besar karena paling menderita dia. Bukan? Nah, oleh karena itu kita tidak tahu, mungkin saudara di sini ada yang mahkotanya lebih mulia daripada saya. Ya, saya hanya kasih tahu. Jadi jangan pikir, oh itu karena dia di sini banyak orang suka, orang kulit putih aja juga datang ngomong-ngomong sama dia, itu mungkin dia hebat. Iya, mungkin dia hebat di muka bumi, tapi di sorga Tuhan lihat hati setiap kita. Amin. Jadi jangan sekali-sekali, tapi kita semua hari ini berlomba-lomba untuk apa? Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita lakukan, kembangkan talenta kita. Mungkin tidak bisa nyanyi kayak Ronald, tapi bisa melakukan, kunjungin orang, doain orang, lakukan kebaikan untuk orang. Itu semua penting. Jangan pikir, oh saya sudah tua. Sedikit-sedikit malas bilang, oh saya sudah tua. Itu alasan. Benar, saya di tingkat kalau tanya itu sudah tahu memang ini. Kalau dengar suaranya dia tidak mau, dia alasan aku sudah tua. Oke, kita serius loh ya. Kenapa? Pada waktu Tuhan ini, Tuhan tanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan kasih karunia, kebaikan yang begitu luar biasa dia berikan kepada kita. Amin Pak Edi. Dia tanya, apa yang kamu sudah lakukan? Bagaimana kita memperlakukannya? Itu adalah bukti kita percaya atau hanya sebatas mulut doang. Kalau orang percaya akan masuk dari mulut di hati itu, seluruh hidup ini akan tetap mengikuti Tuhan Yesus. Oke? Jadi tadi orang yang satu itu karena hatinya keras, firman Tuhan kita baca tadi apa? Campakkannya orang yang tidak berguna. Kita mau dipanggil orang tidak berguna. Bahkan ada ayat yang berikutnya lagi dikatakan, ia diterangkan bahwa orang jahat
sudah diberikan tapi tidak melakukan, di sanalah tempat paling gelap dan akan terdapat ratap. Saudara jangan pikir bahwa Tuhan itu baik saja. Tuhan baik, Tuhan kasih, tapi Tuhan itu kudus dan Tuhan itu adil. Ingat loh, ya. Kadang-kadang kita terlalu dengar lagu, oh Tuhan baik, Tuhan baik, lupa diri bahwa kita pun mesti mengambil bagian di dalam apa yang Dia sudah berikan. Mungkin Ciniang nggak bisa datang khotbah lagi, nggak bisa nyanyi lagi, tapi masih bisa berdoa untuk semua orang. Amin. Kita berdoa untuk orang lain. Berdoa nggak? Amin, mesti gitu. Yang ketiga di sini adalah hari penghakiman terakhir, ya, penghakiman terakhir. Matthew 25, you could read all, but I'm just gonna read 41 to 42. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan mereka. Jadi api yang kekal itu sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi manusia memilih untuk ke sana, maka Tuhan bilang, enyahlah ke dalam api yang kekal itu. Ya, sebab ketika aku lapar, ayat 42, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ya, di sini berbicara tentang belas kasihan. Apakah kita punya di dalam hidup ini? Kita yang telah memperoleh kasih dari Tuhan, belas kasihan, kemurahan dari Tuhan, apakah kita juga memberikan itu kepada sesama kita? Ingat loh, orang ini, ya, orang-orang grup sebelah kiri dipanggil si kambing, ya, kambing-kambing, ya. Kenapa? Kambing itu kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau diganggu dia dapat tanduk kiri kanan. Tapi kalau domba kan tidak, kan jarang, ya. Lihat domba, ya. Kita lihat di sini domba sebelah kanan, sebelah kiri kambing. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkata bahwa kamu waktu aku lapar, kamu tidak berikan aku minum. Waktu aku haus, kamu tidak berikan aku minum. Waktu aku telanjang, kamu tidak berikan aku pakaian. Waktu aku sakit, tidak ada orang datang menolong. Pada waktu aku di penjara, tidak ada yang kunjungi. Orang-orang itu bilang, mana kapan kau lapar, haus, dan ini semua, ya. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak melakukan untuk orang-orang ini, berarti sama engkau juga tidak melakukan untuk aku. Ingat loh, kekristenan itu bukan hanya datang ke gereja. Itu tidak apa-apa, bagus datang ke gereja, karena di situ kita menyembah Tuhan, sama-sama bersekutu. Tapi itu bukan sudah selesai. Bukti dari kita ke gereja adalah iman kita dan bagaimana kita melihat orang lain yang susah perlu ditolong di muka bumi. Jangan pikir, oh, orang hanya pintar ayat-ayat, pintar sejarah Alkitab, tetapi kalau perbuatannya tidak sesuai, tidak punya belas kasihan, maka ini salah satu yang membuat Tuhan menolak. Tadi dikatakan apa? Dilempar sampai ke neraka api yang kekal. Jangan
pikir bahwa oh seperti saya udah ke gereja, ya ada orang yang kayak gitu. Kenapa itu terbukti? Kita orang timur banyak yang begitu. Kalau hari Minggu, waduh, jam 4 sudah pagi-pagi ke gereja, tapi habis pulang pukul-pukul orang. Iya, sudah pulang sudah lain. Saudara harus tahu di gereja di timur pernah ada satu anak, dia punya pacar pergi gereja satu, ya. Terus ambil hostia makan itu, dia bingung nih mau apain begitu, itu dianggap salah. Waktu dia keluar dikeroyok sama anak muda sampai dipukul habis, bayangkan. Sampai mati ya, bayangkan kayak gitu. Itu menunjukkan apa? Ingat Tuhan menghendaki belas kasihan di dalam hidup kita. Lihat orang susah, kita akan bilang, Tuhan, langsung dengar itu, Tuhan, apa yang aku bisa berikan. Benar enggak? Jangan langsung, itu Tuhan tipu, saya nggak mau kasih. Jangan. Kadang-kadang Tuhan berbicara di dalam hati kita. Ya, selalu ada apa-apa bilang, Tuhan, apa yang aku perbuat untuk orang ini. Orang ini lapar, khususnya lapar dan haus. Cepat-cepat kita bantu. Cepat-cepat kita bantu. Nah di sini, ya 3 saja. Ada 1 untuk hamba-hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan hanya 1, 2, 3. Yang lain maksudnya untuk pemimpin gitu. Ya aja next time kita bicara. I will speak next time about leaders. You have been trusted with the power to look after others. What have you done to them? You take care of them or you abuse them? Ya, ini penting sekali di dalam hidup kita. Kita semua di sini sebagai pemimpin pelayan, ya, bagaimana kita memperlakukan orang yang Tuhan sudah percayakan untuk dikerjakan dalam hidup kita. Ingat bagaimana termasuk saya berbicara untuk saya hidup. Speak about leaders, pastors. I always see God. I'm here to repent. I make sure that I will not abuse the power, the trust that you have given to us as a leader. So make sure di sini setiap kita, mungkin kita tidak pemimpin rohani, tetapi pemimpin bisnis, biarlah kita lakukan apapun yang baik di hadapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi dengan cepat. Ya, anugerah keselamatan, the grace of God have make us accepted, membuat kita sudah diterima. Kasih, kemurahan, anugerah, rahmat semua sudah Dia berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita hidup, itu yang membuat kita masih hidup saat ini. Ya, kalau sudah dipanggil, waktu minggu lalu kita ada di mobil, Ibu Vicky pulang minggu lalu kan saudara di sini. Teks, Pak saya kenal nggak? Ini Pak Tiki gereja Mawar Saron, anaknya umur 38, baru ikut gym, pulang meninggal. Kan saudara ikut ya? Ya, we don't know. Kita tidak tahu. Tapi biarlah setiap kita kemurahan Tuhan, kita katakan, Tuhan, saya mau terima dan saya mau jaga, saya mau lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ingat loh, apa yang sudah kita terima itu mulia sekali. Kita terima itu mulia. What we have accepted is so wonderful. Nobody else can do it. The grace of God, kasih Tuhan itu sudah berikan kepada kita. Tapi bagaimana kita menjaga setiap hari di dalam hidup kita? Amin. Apakah kita sudah menjaga hati kita terus dekat dengan Dia, intim dengan Dia, terjaga minyak yang berbicara tentang Roh Kudus, ya berbicara tentang firman Tuhan. Apakah itu terus ada dalam hidup kita
atau ditemukan kering, tiba-tiba Tuhan datang, kita sudah terlambat. Jaga itu. Yang kedua, talenta yang Tuhan sudah berikan. Talenta yang Tuhan sudah berikan, apa yang kita lakukan, kita pergunakan. Ya, mungkin saudara pikir, aduh, ini itu, tapi terus bilang Tuhan, talenta yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Amin. Dan katakan, sampai akhir hidupku, aku akan tetap melayani Engkau. Amin. Akan lakukan yang baik sesama. Tolong itu diperhatikan. Yang ketiga, bagaimana compassion kita. Compassion, belas kasihan kita kepada sesama manusia. Jangan sampai kita pinta berkhotbah seperti omset tiap minggu khotbah, tapi di luar tidak ada kasih kepada orang-orang yang butuh. Hati-hati. Mari kita berdoa. Let us pray. Heavenly Father, Bapa Surgawi, biarlah firman Tuhan yang sudah Engkau bicarakan ke dalam hidup kami. Kami tidak mau menyanyiakan atau kami berjalan di dalam kesombongan, tetapi kami berjalan dalam hormat dan takut akan Engkau. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengampuni, kami akan terus mengampuni. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau sudah ingin kami kerjakan, biarlah Tuhan, kami saat melihat orang yang susah, kami tidak ignore, kami tidak sengaja tidak melihat, tetapi Tuhan, biarlah kami melihat dengan hati penuh belas kasihan, sama seperti orang Samaria yang baik hati. Biarlah firman Tuhan ini berbicara terus dalam hati kami. Kami yang telah diberikan talenta, jangan kami hanya fokuskan untuk kesenangan kami atau keuntungan kami, tetapi biarlah kami lakukan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, rubahlah kami Tuhan, supaya hati kami benar-benar menghargai, menghormati kemurahan, kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk kami. Jangan izinkan kami dengar sama seperti orang-orang di kota Kapernaum yang telah mengalami begitu banyak mujizat, tapi mereka tetap tidak berubah. Hati mereka jauh dari-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami mau mengalami transformasi, kami mau hidup baru, kami mau mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami tidak seperti orang-orang di Kapernaum Tuhan, yang mengalami mujizat begitu besar. Tuhan Yesus tinggal bersama mereka, tapi mereka tidak berubah, sehingga kota mereka akhirnya dihancurkan seperti apa yang Engkau katakan. Mari Tuhan, biarlah kami hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan, kami hanya mengikuti Engkau dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mari semua yang percaya, yang sama-sama katakan, menaruh tangan di dada. We are all who believe. We can put our hand in our heart here. Tuhan, terus rubahlah hati kami, sehingga kami tidak sama seperti dulu sebelum kami mengenal Engkau, sebelum kami menjadi orang percaya. Tapi hari ini kami menjadi orang percaya yang sejati, orang percaya yang betul-betul mau diubahkan, mau mengalami transformasi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami dekat dengan Tuhan Yesus, kami dekat dengan firman-Nya, kami dekat dengan apa yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami.
Kami melakukan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah belas kasihan itu ada di dalam hidup kami. Mengampuni orang yang menyakiti kami. Dan kami akan berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah sebentar kami pulang di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.